Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Anda berada. Saya Randy Fudo kali ini akan ngebacakan soal ramalan zodiak untuk bulan Mei 2020. Meskipun masih pandemi, tapi ya kita tetap aktif berkarya lah. Dan kali ini sekarang aku juga akan mengundang tamu kita Chef Cantik gitu. Oke, halo. Nah, kenalin dong namanya. Kita kan sering mendengar namanya Chef Kim. Kenalin diri dong. Ini istilahnya di sini sebagai tempat di Jinhua ini sebagai apa? Oh ya, kita masih syuting di Jinhua. Kita masih syuting di Jinhua tapi. Iya, jadi kalau kenalin nama saya Chef Kim, biasa dipanggil Chef Kim. Kita lagi syuting di Jinhua. Jinhua ini Chinese Brasserie, which is ya kita jual Chinese food dan juga kopi, ada juga teh. Intinya kalau buat nongkrong sama buat makan oke banget sih. Ya, cuma sekarang masih take away dong. Sekarang masih take away dong. Ya. Karena sepi makanya bisa syuting sekarang gitu. Tenang aja. Nah, itu kan ini masih take away. Nah, tapi karena mumpung ini masih take away dan kita juga ini kan kosong melompong, nggak ada lagi, kita masih menggunakan sistem PSBB, tidak boleh lebih dari 5 orang. Tidak boleh lebih dari 5 orang. Ya udah, kita lanjutin aja ya bacanya ya. Okay. Kita langsung ke 12 zodiak. Cus gitu kan ya. Wow. Nah, sebelum kita mulai untuk zodiak berikutnya, aku pengen nanya nih. Ini yang di depan ini apa? Oke, jadi ini yang di depan ini salah satu minuman favorit di sini. Ice latte sih, ya, tapi ya udah banyak yang tahu juga ini aren latte. Nih ngeliat dari sininya tuh. Jadi ini gula aren, terus ini espresso. Espresso, oke. Jadi kalau misalnya mau diminum langsung saja dituang. Ya, kita akan nikmati. Diaduk nggak nih? Boleh diaduk. Diaduk ya? Ini emang nikmatinya diaduk dulu apa langsung serut begini? Kalau suka manis boleh diaduk. Kalau misalnya nggak suka manis biar ada layer-layernya ya boleh langsung diminum. Kopinya sih kopi asli sih bener sih. Bukan kopi jagung untungnya. Nah, kalau yang ini adalah pandan latte. Jadi hampir sama kayak itu, cuma bedanya doang angka. Kita pakai pandan, sirup pandan. Nah, sama minumnya juga espressonya dituang. Sekian. Tuh. Oh, Jadi visual kalau sekali. misalnya buat yang mau foto, ini kan oke banget kan. Ada Warnanya. visualnya. Diputar dulu, putar. Silahkan. Visual yang ini tuh. Ada warna coklatnya di situ. Layering. Layernya begitu. Gitu, karena saya nggak suka terlalu manis, jadi saya nggak mau diaduk minumnya. Oh, supaya Biar- langsung minum di atasnya gitu ya? Yes, jadi kalau misalnya mau manis ya ke dalam. Ya. This is good. Oke, karena kita sudah menikmati minumannya, lanjut ke bacaan zodiak. Oke, sekarang kita akan membahas untuk yang zodiak Cancer. Kepiting. Kepiting. Ya, oke. Cancer yang untuk general ya, ambil 3 kartu dulu. 3 kartu. 1, 2, dan 3. Ya. Ini baru 2 sih zodiak hari yang dibaca sih, cuma mirip-mirip semua ya tema-temanya ya. Soalnya ini kartu pertama nih Two of Wands nih. Two of Wands yang kartu pertama, yang kartu keduanya The Hermit. Kartu ketiganya sih Two of Swords. Kalau yang sebelum-sebelumnya kayak sepanjang lagi agak-agak senggang, mulai ada cari-cari peluang ya. Kalau ini sih malah aku ngeliatnya untuk teman-teman Cancer nih ada peluang untuk pindah, lebih tepat. Tapi pindahnya tuh pindah kerjaannya tuh karena pindah kerja atau pindah divisi lah misalnya. Jadi Two of Wands tuh kayak melambangkan 2 kepentingan yang berbeda. Atau 2 kantor atau 2 divisi yang berbeda yang musim ini. Dan ini Two of Swords ini kayak nunjukin ya perlu dipertimbangkan secara objektif sih.
keputusan untuk say yes or no. Yes. Untuk secara objektif, jadi bukan karena main perasaan, tapi perlu dipertimbangkannya secara objektif, termasuk benefitnya apakah duitnya lebih banyak atau enggak, ataukah ya benefit tambahannya atau sahamnya apakah naik atau enggak. Dan ini perlu dipelajari secara seksama sih. Jadi intinya tuh kayak secara umum tuh ada peluang antara untuk diajak pindah atau dibajak untuk yang kerja kantor. Tapi kalau buat yang usaha sih ini sama juga, kayak ada peluang untuk expand ke bisnis lain yang sangat berbeda jauh dibandingkan yang selama ini dia kerjain. Jadi kalau misalnya yang untuk pengusaha kan misalnya selama ini bisa kontraktor, tiba-tiba pindah jadi ekspansi, jadi ada nambah restoran atau misalnya ada nambah supplier sembako atau gimana. Jadi yang bener-bener bidangnya tuh 2 bidang yang berbeda sama sekali sih. Itu untuk pengusaha. Sementara kalau yang kerja ya ada kemungkinan dibajak atau ditawarin pindah kantor. Itu cuma semua itu lagi perlu dipertimbangkan masak secara objektif, terutama di bulan Mei ini. Oke, kemudian untuk yang karir deh. Nggak ada loh, secara general tuh nggak ada yang percintaan loh, masih belum ada loh. Apa? Secara general tuh belum ada yang ngomong percintaan loh. Oh, itu nanti. Dari tadi loh, belum ada loh. Ada nanti zodiaknya ya. Emang trennya begitu kali ya? Iya. Karir juga sama. Yang pertama tuh Queen of Swords nih di sini. Kedua ini 10 tongkat, Ten of Wands. Dan yang ketiga ini High Priest. Ini juga sama sebenarnya. Mengacu kepada yang general tadi, Queen of Swords ini kayak menunjukkan tolong jujur ke bos, jujur mungkin untuk yang kerja. Kalau untuk yang pengusaha tuh kayak jujur, bener-bener jujur ini usaha nih jalan atau enggak. Kenapa? Karena kondisi lagi susah ya. Satu, iya kondisi lagi susah. Kedua, ternyata capek banget. Jadi istilahnya udah capek mental lah. Jadi baik yang udah usaha ya, dalam artian kalau pengusaha ini kan nunjukin usaha yang sekarang tetap jalan, cuma mungkin lebih besar capeknya daripada benefit yang didapat sih untuk pengusaha. Sementara buat yang kerja di posisi yang sekarang sebenarnya oke. Cuma tetap kerjanya secara mental lebih capek daripada duit yang didapat. Ini kayak job desk-nya dia tuh lebih banyak daripada semestinya. Dan ini ternyata untuk teman-teman Cancer dengan yang mengalami situasi kerja seperti itu sudah memendamnya cukup lama ternyata. Gitu. Jadi kayak misalnya pengusaha, mungkin dia capek gitu kan ya, berasa banyak begini aja gitu. Tapi ini bukan terlepas dari situasi pandemi sekarang kan? Enggak, ini bukan. Kan memang jadi udah penyakit lama. Nah, berhubung karena sekarang pandemi seperti ini yang which is dimana-mana susah, jadi ya mesti consider benar-benar deh ada bisnis kedua yang beda bidang sama sekali. Istilahnya bisnis keduanya tuh banting setir lah. Banting setir bisa itu untuk buat yang pengusaha sih. Kalau buat yang kerja ngantor sih ini kayak nunjukin consider mulai ini sih. Consider kalau mulai ke tempat lain. Karena sebelumnya ini udah dipendam nih. Nah sekarang tinggal kebetulan ada momen seperti ini ya, realisasikanlah. Kayaknya abis ini bacaan nih bulan Mei banyak yang keluar kantor ya. Sabar-sabar dulu aja. Bisa nanti saya diprotes sama HRD-nya. Oke, sekarang masalah Relasi, percintaan. ya, percintaan ya. Dari sini dulu ya. 1, 2, dan 3. Percintaan. Sejujurnya ya. Kenapa begitu semua? King of Wands yang pertama. Yang kedua Eight of Swords di sini. Yang ketiga kartu Justice. Nyadar nggak? Kenapa aku kartunya nutupin mukaku supaya penonton bisa ngeliat muka cantiknya gitu? Iya. Gubrak. Jadi yang Tunggu. Itu tapi jangan di-cut ya. emang nggak bakal dikasih, tenang aja, udah biasa. Yang King of Wands ini kayak nunjukin untuk percintaan sih, karena memang ya seperti yang berhubungan sama tadi kerjaan tadi ya, karena memang
waktunya consider buat antara pindah kantor atau dibajak atau misalnya banding setir ke bisnis yang kedua yang bidangnya beda, otomatis kan emang tidak gampang. Masa transisinya kan emang nggak gampang, dan ini kan butuh beban mental yang cukup besar lah untuk mikirnya, untuk ininya kan, buat ini kan lumayan berat lah. Jadi mungkin untuk yang soal relasi ini mungkin emang belum ada perkembangan yang berarti, karena Just ini kan nunjukin secara fair memang waktu teman-teman Cancer itu setiap saat nih lebih besar nih untuk karirnya, untuk kerjaannya, untuk usahanya. Untuk relasi ya jadinya sih emang jadi relatif minim sih ya, emang belum jadi prioritas untuk saat ini karena situasinya itu. Ini sebenarnya sih lebih kayak nunjukin buat teman-teman yang kebetulan punya pasangan atau punya ya suami atau istri yang Cancer, kalau memang di rumahnya tuh sepertinya tuh selalu capek atau kesannya kok jadi nggak banyak bicara atau istilahnya dingin-dingin aja atau gimana, mohon maklum, karena memang waktu dia tuh dan pikiran dia tuh emang lagi concern buat ke karirnya. Jadi ya ini sebenarnya balik lagi, ini pesannya sih bukan buat teman Cancer sih, tapi teman-teman yang kebetulan punya pasangan orang Cancer gitu kan, orang sudah Cancer sih sebenarnya. Jadi support aja dianya. Ya jadi support dulu lah. Ya dia lagi sulit. Ya lagi sulit. Nah biasanya kan kalau klien-klien aku ketika orang lagi dingin-dingin gini, pasangannya kan selalu nanya tuh, ini selingkuh kali ya, makanya dia dingin atau jarang ngobrol nih. Ini jangan-jangan selingkuh nih, ada yang main nih sama yang lain nih, begitu kan? Terus? No, bukan. Kebanyakan kan suka begitu kan, curiganya tiba-tiba mungkin ada pria idaman lain atau wanita idaman lain atau lagi sibuk flirting sama siapa gitu kan. Jujur sih kalau ini sih nunjukin sih enggak sih. Waktu dia emang lagi concern buat survivalnya dia sebenarnya sih. Tapi kayaknya kalau misalnya pasangannya tuh lagi ada wanita idaman lain, harusnya sih dia lagi bersemangat sih, lagi euforia gitu loh. Justru kalau misalnya mungkin dia lagi diem, dia lagi dingin atau apa ya, supposed to be memang dia lagi ada masalah gitu. Iya, emang biasanya sih begitu. Cuma lucunya begitu ya. Harusnya disupport. Harusnya. Ya baik lagi ya, ini kan aku kan berbicara dari pengalaman aku ketika ada punya banyak klien yang ketika dalam tanda kutip ya komplain kok misalnya pasangannya benar jadi diem atau jarang ngobrol atau gimana. Ya dan selalu mereka tuh nanya apakah mereka nih ada pasangan lain sehingga udah nggak konsen ke mereka. Jujur sih enggak, balik lagi sih enggak. Ini lebih karena dia ada masalah dan dia butuh support sih, bukan seperti yang Chef Kim ngomong dan seperti Chef ngomong ya, murni masalah gitu, bukan sesuatu yang ada orang lain. Karena kalau menurut Chef Kim juga ketika ada orang lain ya mestinya lebih happy kan pas pulang kan. Iya, karena ya mungkin ada morfin gitu kan, ada yang morfin, bikin dia kan? tuh happy gitu di luar. Jadi kayak kalau misalnya di rumah mungkin biasa-biasa aja gitu kan, nggak akan cool ataupun apa. Ya. Tapi ketika biasanya seperti Chef Kim ngomong, ketika dia lagi ada something orang lain dan tiba-tiba biasanya justru malah pulang tuh bukannya diem ya, tapi malah tiba-tiba jadi happy juga gitu, euforia juga gitu kan. Pernah punya pengalaman kah? Aku sih nggak, cuma ada beberapa orang katanya seperti itu sih. Oke, sekian buat Cancer ya. Yoi, thank you. Oh ya, jangan lupa ya like dan subscribe ya. Like and subscribe Channel gue. Oke, thank you.